Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Zairani Alfa, NPM 192191073 dari kelas 2B. Untuk sekarang, alhamdulillah telah menyelesaikan tugas makalah yang telah ditugaskan. Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya ya saya bisa menyelesaikan tugas ini gitu. Untuk sekarang ini berjudul mengenai kerangka kurikulum 2013. Nah, oke, dari tema ini perubahan kurikulum ini disinyalir menjadi salah satu alasan munculnya berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan. Lalu ada pengembangan kurikulum juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan kurikulum ataupun proses yang mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya, itu untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan atau kegiatan penyusunan, pelaksanaan, dan penyempurnaan kurikulum. Nah, untuk pada saat ini akan sedikit menjelaskan itu secara umumnya mengenai kerangka dari kurikulum 2013. Nah, ini mengenai hakikat, landasan, prinsip, serta struktur dari kurikulum 2013 itu bagaimana, dan mengenai standar nasional pendidikan. Nah, hakikat kurikulum 2013 ini menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah sesuatu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Nah, pendidikan yang baik juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Konsep perubahan terletak pada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang dalam kurikulum 2013 dinilai secara keseluruhan tidak terpisah-pisah gitu. Pada kurikulum 2013 ini merupakan bakal bagi siswa sebagai subjek didik untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki, karena posisi siswa diberi porsi yang dominan. Nah, landasan dalam kurikulum 2013 ini ada sekitar 5 itu ya. Adanya landasan filosofis, lalu ada landasan yuridis, landasan teoritis, lalu ada landasan konseptual, dan juga landasan empiris. Nah, untuk landasan filosofis ini lebih kepada nilai-nilai yang ada untuk pembangunan dalam pendidikan, serta yang berbasis pada nilai-nilai luhur, lalu nilai akademik, dan juga kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Lalu pada sumber lain gitu ada yang menyebutkan pada kurikulum 2013 ini pendidikan itu merupakan proses ataupun pewarisan dan pengembangan budaya. Nah, pada pendidikan ini mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Lalu pada landasan yuridis, dalam hal ini kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Yang landasan yuridis kurikulum adalah yakni Pancasila dan UUD 1945. Lalu ada juga Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan nasional. Lalu ada juga peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Pada landasan konseptual di dalamnya ini berisi tentang mengenai relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, lalu pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Pada landasan teoritis, kurikulum ini dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pada landasan empiris, berbagai perubahan banyak terjadi di Indonesia dikarenakan karena kemajuan yang terjadi di beberapa sektor di Indonesia. Namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Nah, pada ini tujuan dan pengembangan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mengembangkan, mempersiapkan manusia Indonesia agar menjadi atau memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lalu pada sekarang ke prinsip kurikulumnya. Nah, perubahan dalam kurikulum 2013 ini merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum KTSP pada tahun 2006 yang dalam pengimplementasiannya ditemukan beberapa masalah. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut itulah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan yang kemudian dikenal dengan kurikulum 2013. Nah, titik yang menekankan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pada pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu implementasi kurikulum 2013 ini diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan pada globalisasi dan juga tuntutan masyarakat Indonesia di masa depan. Nah, untuk pengembangan ini tentunya dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama yang harus ditaati, yakni prinsip-prinsip pengembangan tersebut adalah pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Lalu yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Nah, yang terakhir, keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, yakni isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Pada struktur kurikulum 2013 ini terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan juga kalender pendidikan.
Nah, mata pelajaran yang dimaksud ini ada dua gitu. Yang pertama, mata pelajaran wajib. Ya, ini diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan ataupun jenjang pendidikan. Lalu mata pelajaran pilihan yang hanya diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Nah, kedua mata pelajaran ini terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pada pendidikan menengah, yakni pada saat SMA atau SMK. Standar Nasional Pendidikan. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini berfungsinya sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah ini dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disingkat biasanya BSNP. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.